Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa barik wa sallim ajma'in. Thumma khususan ila Syekh Muhammad bin Qasim. Thumma khususan ila Syekh khususan ila Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin menjelaskan tentang syarat ketika kita mau melakukan sholat. Di antaranya ialah menghadap kiblat. Bolehkah kita sholat tidak menghadap kiblat? Nah, ini ada penjelasannya. Kadangkala kita boleh sholat tidak menghadap kiblat. Kapan itu? Nah, ini dia. Wastasnal musannifu min dzalika ma dzakarahu biqaulihi wa yajuzu tarku istiqbalil qiblati fi sholati fi halataini fi shiddatil khaufi fi qitalin mubahin fardun kanat as-sholatu aw naflan. Wastasna dan mengecualikan al-musannifu siapa ke musannif min dzalika dari penjelasan yang sebelumnya yang di atas itu tentang menghadap sholat itu harus menghadap kiblat. Ma akan sesuatu dzakara yang menyebutkan hu kepada ma biqaulihi, dzakara yang menyebutkan siapa ke musannif hu kepada ma biqaulihi dengan perkataannya ke musannif. Wa yajuzu tarku istiqbalil kiblati, wa yajuzu dan boleh tarku istiqbalil kiblati apa tidak menghadap kiblat fi sholati ketika sholat. Boleh. Fi halataini di dua kondisi. Fi syiddatil khaufi berupa ketika sangat takut. Fi qitalin mubahin di dalam pertempuran yang diperbolehkan. Fardon kanat, fardon ialah sholat fardu. Kanat ada as-sholatu apa sholat, au naflan atau sholat sunnah. Wa fin nafilati fis safari ar-rahilati. Itu yang pertama. Yang kedua wa fin nafilati dan di dalam kendaraan, pada kendaraan, fis safari dalam perjalanan, ala rahilati di suatu kendaraan. Di atas kendaraan nafilah ini, kalau dulu ini nafilah ya kendaraan seperti kuda, unta itu. Kalau sekarang kan tidak terbatas dengan unta dan kuda. Banyak, ada Toyota juga, ada Kijang, bukan kijang-kijang yang ada di hutan. Falil musafiri safaron mubahan walau qasiron at-tanaffulu sauba maqsidihi. Falil musafiri ialah boleh bagi seorang musafir safaron mubahan dengan perjalanan yang diperbolehkan walau qasiron sekalipun perjalanannya itu dekat. Pendek perjalanannya berarti dekat. Apa yang diperbolehkan? At-tanaffulu, adapun mengambil kesunahan
at-tanafulu apa melakukan sholat sunnah, sawaba maksidihi ke arah tempat tujuannya, di arah tempat tujuannya. Warakibud dabbati la yajibu alaihi wad'u jabhatihi ala sarjiha masalan. Warakibud dabbati adapun penunggang kuda, dabbah, hewan seperti kuda dan lainnya, la yajibu ialah tidak wajib, alaihi bagi rakibud dabbah, apa yang tidak wajib, wad'u jabhatihi apa meletakkan keningnya rakibud dabbah ala sarjiha atas pelananya, masalan umpamanya. Bal yumi'u akan tetapi mengisyaratkan siapa rakibud dabbah biruku'ihi dengan rukuknya rakib, wa sujudihi dan sujudnya rakibud dabbah. Wa yakunu sujuduhu akhfadu min ruku'ihi, wa yakunu dan ada sujuduhu apa sujudnya rakibud dabbah, akhfadu ialah lebih rendah, min ruku'ihi dari rukuknya. Amal masyi adapun orang yang berjalan kaki, fayatimmu maka ialah menyempurnakan siapa masyi, ruku'ahu akan rukuknya masyi, wa sujudahu dan sujudnya masyi. Wa yastakbilu dan menghadap al-qiblata siapa, wa yastakbilu dan menghadap siapa masyi al-qiblata akan kiblat, fihima di ketika ruku dan sujud. Wala yamshi illa fi qiyamihi wa tasyahhudihi. Wala yamshi dan tidak berjalan siapa al-masyi orang yang bepergian dengan berjalan kaki kemudian dia melakukan sholat sunnah, illa fi qiyamihi kecuali pada kondisi berdirinya, wa tasyahhudihi dan ketika tasyahud. Ada dua kondisi yang diperbolehkan ketika sholat tidak menghadap kiblat. Yang pertama ketika dalam hal yang sangat mengkhawatirkan. Contohnya apa? Contohnya adalah dalam peperangan yang sedang berkecamuknya peperangan sedang berlangsung, genting-gentingnya peperangan, kok sudah tiba-tiba masuk waktu zuhur atau waktu asar. Ya sudah, kita sambil lalu sholat, tidak apa-apa. Bagaimana sholatnya? Ya sholat sebagaimana biasa, sambil berperang, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, sambil gitu tidak apa-apa. Sambil baca Fatihah sampai gimana bergerak-gerak, tidak apa-apa. Walaupun dia itu sampai megang pedang, megang tembak sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak apa-apa, lanjut aja. Bagaimana dengan iktidalnya? Bagaimana dengan rukuknya? Bagaimana dengan sujudnya? Bagaimana dengan tasyahudnya? Ya tidak usah. Kita sudah jalan aja bagaimana pada kondisi perang itu. Tidak usah ruku, tidak usah menghadap kiblat, ya tidak usah semuanya sudah. Tapi tetap melaksanakan sholat, kondisi melaksanakan sholat itu. Kalau pas genting-gentingnya kita duel sedang dengan musuh, sedang tengkar itu, kan tidak mungkin kan. Ya itu boleh tidak menghadap kiblat. Tapi nanti di belakang itu akan dijelaskan tata cara sholat ini, sholat fi syiddatil khauf. Bagaimana itu? Itu ada nanti penjelasannya di belakang. Itu yang pertama. Sholat fardu, sholat sunnah sama saja. Yang kedua adalah sholat sunnah bagi orang yang dalam perjalanan.
boleh juga tidak menghadap kiblat. Baik perjalanannya itu dekat, terlebih jauh, sama-sama boleh. Tapi kebolehannya itu ketika di perjalanan ya, bukan ketika sudah sampai tujuan, bukan pula ketika sedang mau berangkat, bukan, tapi dia sedang dalam perjalanan. Nah itu, kemudian melaksanakan sholat sunnah, itu yang boleh untuk tidak menghadap kiblat. Jika seorang yang musafir, orang yang dalam perjalanan itu mengendarai suatu kendaraan, maka ketika sujud dan ruku tidak perlu ketika sujud dan ruku tidak perlu meletakkan, ketika sujud berarti tidak perlu meletakkan keningnya ke pelananya, atau ketika kita naik bis sekarang tidak perlu meletakkan keningnya ke tempat, ke kursinya, tidak usah seperti itu. Tapi bagaimana? Ya dengan cara mengisyaratkan saja dengan gerakannya, dengan matanya. Nah gini, kalau sujud berarti kan kita posisi duduk ya. Kalau naik kuda ya bersama lah, anggap saja gampangnya kita sekarang naik bis kan duduk ini. Ketika kita sholat sunnah dalam perjalanan, ketika ruku bagaimana? Ya direndahkan gini. Ketika sujud lebih direndahkan lagi sedikit daripada rukuknya. Cukup seperti itu saja. Itu kalau kita mengendarai suatu kendaraan. Tapi kalau seorang musafir itu jalan kaki, maka ketika selama berjalan dia boleh tidak menghadap kiblat, tapi ketika dia sujud dan ruku harus menghadap kiblat dan harus ruku dan sujud sebagaimana biasa.